Setelah pada bagian sebelumnya kita mempelajari mengenai gambaran umum pemotongan PPh pasal 26 ya, kita sekarang akan masuk pada masing-masing objek. Yang pertama adalah untuk kelompok dasar pengenaan pajak ya, PPh pasal 26 untuk dasar pengenaan pajak jumlah bruto. Sebagaimana kita ketahui ada 3 jenis ya. DPP-nya yang pertama adalah jumlah bruto, yang kedua adalah perkiraan penghasilan itu, dan yang ketiga adalah untuk penghasilan kena pajak dikurangi PPh. Ya, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu dasar pengenaan pajak jumlah bruto. Untuk PPh pasal 26 dengan dasar pengenaan jumlah bruto itu ada beberapa objek gitu ya, ada dividen, royalti bunga, kemudian pensiun dan pembayaran berkala, premi swab, kejaminan atas pembebasan utang, keuntungan dari pembebasan utang, kemudian ada sewa. Ya, ada sewa. Jasa juga masuk ke sini ya, jasa yang dilakukan oleh wajib pajak luar negeri. Nah, kita akan mulai yang pertama dulu, yaitu dividen. Nah, kalau di PPh pasal 23 dividen itu semuanya tidak dipotong PPh pasal 23 karena bukan objek pajak. Nah, untuk PPh pasal 26 ini tetap ada objeknya untuk dividen. Dividen itu adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi gitu ya, definisinya. Jadi ketika kita menjadi pemilik dari satu perusahaan tertentu, kalau perusahaan itu kinerjanya bagus gitu ya, dan kita punya investasi di situ dalam bentuk kepemilikan saham, ketika dia memutuskan untuk membagi dividen, itu kita akan dapat. Nah, itu adalah sebenarnya bagian laba gitu ya, diberikan untuk Anda para pemegang saham, karena tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan laba para pemiliknya sebenarnya, atau pemegang polis asuransi ya, karena ada skema asuransi yang mirip seperti investasi ya. Jadi pemegang polis asuransi juga bisa mendapatkan bagian laba. Nah, ini adalah item-item dividen. Jadi bukan hanya yang namanya dividen, tapi bisa juga namanya bukan dividen, tapi secara substansi atau hakikatnya, hakikat biasanya ada yang hakiki gitu ya, itu masuk dalam definisi dividen. Jadi ingat, pajak itu boleh kamu namai apa saja, boleh kamu bentuk apa saja, tapi selama substansinya masuk dalam model dividen, maka dia akan menjadi dividen. Nah, ini ya, ada 1, 2, 3 sampai dengan 11. Ini adalah dividen KB, ini masuk dengan nama dividen. Perlakuan pajaknya akan seperti dividen gitu ya. Jadi itemnya Anda boleh lihat sendiri, baca sendiri ya. Nah, kemudian ada aturan khusus yang berlaku di 2021. Jadi Anda tahu Undang-Undang Cipta Kerja itu mengubah landscape pemajakan Indonesia gitu ya. Salah satunya adalah untuk dividen lembaga penjamin investasi kepada pihak ketiga. Jadi ketika lembaga penjamin investasi itu ada juga yang membayarkan dividen kepada pihak ketiga, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021. Ketika pihak ketiga itu ya memberikan investasi secara langsung dan membuat bentuk kerjasama, yang entitas kerjasama antara LPI dengan pihak ketiga itu adalah WP dalam negeri gitu ya, akan ada 2 jenis dividen. Yang pertama, dividen yang merupakan pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal ya. Jadi ketika ada dividen yang seperti ini ya, yang diterima oleh WP luar negeri yang menjalin kerjasama secara khusus dalam bentuk entitas, dan entitas itu adalah WP Badan Dalam Negeri, maka nanti dividen ini yang diterima oleh WPLN yang merupakan pihak ketiga yang bekerja sama akan bukan menjadi objek PPh, maka tidak dipotong PPh pasal 26 gitu ya, karena bukan objek, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu 3 tahun sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh. Jadi BOP-nya pakai syarat. BOP-nya pakai syarat diinvestasikan lagi di NKRI 3 tahun sejak penghasilan diterima. Jangka waktu investasinya ya. Nah, kemudian kalau dia memenuhi ini kan BOP. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan ini, maka nanti akan dikenai PPh pasal 26, tarifnya 7,5% atau menggunakan tarif P3B. Kalau term and condition-nya bisa dipenuhi.
Jadi dividen yang ini tidak pakai tarif 20%, tapi pakai tarif PP 7,5% atau tarif 3T P3B. Ya. Nah, kalau dividennya bukan berupa pembayaran kembali, dalam hal ini dividen lainnya, maka selain ini ya, selain yang kuning ini, maka dividen itu akan dikenai PPh dengan tarif 7,5% atau P3B. Jadi untuk dividen LPI itu berlaku ketentuan khusus, dia tidak menggunakan tarif 20%, tapi dia menggunakan tarif 7,5% atau tarif P3B ya. Oke, ini baru ya, aturan ini baru. Nah, kemudian kita lihat ya untuk contoh perhitungannya. Jadi secara umum kalau dari penjelasan yang tadi, semua dividen yang memenuhi ketentuan dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam negeri dan diterima dividen tersebut oleh wajib pajak luar negeri, maka akan dipotong PPh pasal 26. Tarifnya 20% atau 3T dengan dasar pengenaan pajak jumlah bruto. Kecuali kalau dividennya adalah dividen dari lembaga penjamin simpanan ya, LPI, maka akan berlaku ketentuan khusus yang tadi Anda bisa lihat gitu ya, ketentuan khusus tersebut. Tarifnya dia tidak menggunakan 20% tapi menggunakan 7,5% atau tarif 3T. Nah, ini contoh untuk dividen. PT ABC membayar dividen sebagai berikut. Yang pertama, kepada PT GHI dividen 30 juta rupiah. Kepada Tuan Pokemon WNI ya, kalau nggak ada keterangannya di AWP DN atau LN, maka di AWPDN dividen 5 juta. Kepada JKL Corp ini berarti WP Luar Negeri Corporation, dividen 25 juta. Anda diminta menghitung PPh pasal 26 yang terutang atas transaksi tersebut. Sama dengan 23 yang Anda lakukan, yang pertama adalah gambar. Yang kedua adalah identifikasi. Ya, kemudian yang ketiga adalah Anda hitung. Kita lihat untuk yang A ya. A, PT ABC membayar kepada PT GHI dividen sebesar 30 juta. Pembayar adalah PT ABC, WP Badan Dalam Negeri. Penerima penghasilan adalah PT GHI, WP Badan Dalam Negeri. Ingat ya, dividen berasal dari perusahaan dalam negeri diterima oleh Badan Dalam Negeri, bukan objek pemotongan ya, bukan objek pemotongan. Kalau kita lihat ya, apakah ini dipotong PPh pasal 26, maka kita lihat dari sudut pandang PPh pasal 26. Apakah ini WP dalam negeri? Ya, maka pemberi penghasilan oke. Penerima penghasilan apakah WPLN? Bukan. Oh, bukan WPLN ya, maka ini nanti tidak akan dipotong PPh pasal 26. Tapi agar komprehensif kita lihat, apakah modalnya merupakan objek PPh pasal 26? Kok modal ya? Bukan modal ya, yang menjadi objek adalah penghasilan dari modal, yaitu dividennya. Apakah dividen dari perusahaan dalam negeri merupakan objek PPh pasal 26? Ya, selama dia diterima oleh WPLN. Karena penerimanya adalah WPDN, maka ini tidak termasuk dalam pemenuhan syarat ya, penerima penghasilan untuk objeknya dia masuk dalam objek. Karena satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada pemotongan PPh pasal 26. Kemudian kita lihat untuk yang kedua. Ya, PT ABC WP Dalam Negeri membayar kepada Tuan Pokemon OP Dalam Negeri. Karena dalam negeri dan dalam negeri pasti tidak kena PPh pasal 26. Karena PPh pasal 26 itu penerimanya harus luar negeri. Terus kena PPh pasal berapakah? Gitu kan pertanyaannya. Nah, kita lihat ini adalah dividen orang pribadi. Dividen orang pribadi, apakah itu adalah objek pajak? Dia bisa menjadi bukan objek pajak kalau memenuhi ketentuan investasi dan macam-macam. Kalau dia tidak memenuhi ketentuan investasi, maka undang-undang sudah mengatur di pasal 17 ayat 2C gitu ya, dikenai tarif setinggi-tingginya 10% dan bersifat final. Maka ini juga tidak dipotong PPh pasal 26. Karena hanya terpenuhi ini saja ya, dan ini tidak terpenuhi. Nah, tidak ada pemotongan PPh pasal 26. Untuk yang ketiga, PT ABC kepada JKL Corporation. Perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri. Wah, ini kemungkinan ada pemotongan PPh pasal 26 karena dari sisi pemotong dan yang dipotong memenuhi syarat. Ya, pemotong dan yang dipotong memenuhi syarat. Ini mah benar ya. Centangannya keliru. Ya, ini benar. Oke, kemudian objeknya apa ini? Dividen. Ya, dividen adalah objek PPh pasal 26. Karena semuanya terpenuhi, maka ada PPh pasal 26. Tidak diketahui ada treaty atau tidak, asumsinya tidak pakai treaty, 20% kali 25 juta. Angkanya 5 juta.
Jadi saat melakukan transfer PT ABC kepada JKL Corporation untuk dividennya adalah 25 kurangi 5, 20 juta. Tapi biasanya nggak mau yang di sini ya, biasanya maunya net of tax. Kalau maunya net of tax berarti 25 juta itu sudah dikurangi pajak. Ya, berarti ini di sini ada X dikurangi 20% X sama dengan 25 juta. Gitu kan ya. Berarti 80% X sama dengan 25 juta. Maka X ini adalah bruto. Berapakah dia? 25 juta dibagi 80%. Hitung aja sendiri gitu ya. Nah, itu kalau net of tax. Biasanya sih kayak gitu. Biasanya perusahaan luar negeri nggak mau dipotong pajak. Jadi dia maunya yaitu jumlah itu adalah jumlah yang saya terima. Maka perusahaan dalam negeri ini nanti akan membuat angka bruto yang lebih besar untuk mengakomodasi yang dimaui dari perusahaan luar negeri. Gitu ya. Oke. Itu untuk PPh pasal 26 atas dividen.